Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk materi fitokimia selanjutnya, yakni mengenai parameter spesifik pada ekstrak tanaman. Jadi sebelum ATS itu kan kita sudah membahas ya mengenai parameter ekstrak namun yang non spesifik. Nah, untuk kali ini kita pelajari mengenai yang spesifik ya. Jadi perbedaan antara spesifik non spesifik, kalau pada non spesifik itu biasanya ukurannya itu merupakan cemaran atau pengaruh lingkungan terhadap ekstrak tersebut, sehingga nanti akan mempengaruhi kualitas ekstrak. Misalnya apakah masih ada cemaran pelarut yang ada dalam ekstrak tanaman, kemudian cemaran logam berat, kemudian apakah ada cemaran mikroba, kemudian apakah masih ada sisa air yang terdapat pada ekstrak tanaman. Nah, itu merupakan parameter non-spesifik ekstrak. Nah, selanjutnya yang kita pelajari ini mengenai parameter spesifik pada ekstrak. Kalau pada parameter spesifik ekstrak ini, maka yang dilihat adalah kandungan metabolit sekunder yang spesifik ada pada ekstrak tanaman tersebut. Kandungan metabolit sekunder ini nantinya akan mempengaruhi efikasi atau efek farmakologis ekstrak tersebut ketika kemudian nanti digunakan sebagai obat atau suplemen. Kemudian ini, apa aja sih parameter spesifik pada ekstrak tanaman? Biasanya parameter spesifik pada ekstrak tanaman ini dibagi menjadi 3 ini ya. Pertama, kita bisa cek organoleptiknya. Organoleptik ini juga termasuk parameter spesifik ekstrak tanaman. Apakah bau, rasa maupun warnanya menyerupai tanaman aslinya. Kemudian yang kedua, senyawa yang terlarut dalam pelarut tertentu. Ini kemudian dibagi 2 ya, senyawa yang terlarut dalam air maupun senyawa yang terlarut dalam pelarut organik tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu uji kandungan kimia ekstrak ya. Kandungan kimia ini maksudnya metabolit sekunder yang ada pada ekstrak. Nah, parameter spesifik ekstrak tanaman itu yang paling banyak diujikan itu yang nomor 3 ini ya, yang uji kandungan kimia ekstrak. Jadi dia sebenarnya bisa organoleptik, bisa kita uji senyawa terlarut dalam pelarut tertentu maupun kandungan kimia ekstrak tanaman. Nah, kandungan kimia ini gimana sih kita mengujinya yang nomor 3 ini? Itu pertama bisa dengan melihat pola kromatogram. Kemudian kita bisa melihat kandungan kimia tertentu. Biasanya yang dilihat itu adalah senyawa identitas. Senyawa identitas ini senyawa identitas yang ada pada tanaman ya. Kemudian apabila kita tidak bisa cek pola kromatogram ataupun senyawa identitasnya, bisa juga dengan kandungan total golongan kimia tertentu ya. Ini maksudnya kandungan total golongan, bisa juga disebut metabolit sekunder tertentu ya. Kalau ini juga kandungan metabolit tertentu, metabolit sekunder maksudnya. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa dicek, kita bisa cek hanya total golongan metabolit tertentu. Ya, ini contohnya ya. Jadi tiap-tiap ekstrak tanaman yang sudah terstandarisasi itu biasanya dia punya senyawa identitas. Nah, contohnya di sini ekstrak dari temulawak ya, namanya Curcuma extractum, berasal dari tanaman temulawak Curcuma xanthorrhiza. Yang diambil adalah Curcuma rhizoma atau rimpang temulawaknya ya, bahasa Indonesianya temulawak. Nah, Curcuma extractum ini punya senyawa identitas xanthorrhizol. Maka ketika kita akan melakukan atau mengecek nih parameter spesifik ekstrak tanaman ini, maka yang dicek itu pertama bisa senyawa identitasnya, xanthorrhizolnya. Atau kalau tidak memungkinkan menguji senyawa identitas xanthorrhizolnya ini, kita bisa cek ini ya, yang kandungan total golongan kimia tertentu. Jadi misalnya kita nggak bisa cek
misalnya tadi ekstrak temulawak ya, kita mau cek santorizol senyawa identitasnya, tapi ternyata tidak memungkinkan, misalnya membutuhkan alat-alat tertentu ya yang ternyata tidak ada di lab, maka kita bisa cek santorizol itu termasuk golongan apa. Misalnya golongan fenol ya, maka yang dicek itu kandungan fenolnya saja, kandungan fenolnya, karena santorizol itu termasuk golongan fenol, maka yang dicek hanya golongan metabolit sekunder tertentunya saja ya. Ini ya, ini metabolit sekunder ya. Kemudian ini ya, mengapa spesifik? Spesifik ini maksudnya namanya ya. Mengapa namanya spesifik? Karena standar ini mengacu pada kekhasan tiap ekstrak ya. Jadi tiap ekstrak tanaman itu dia punya ciri khas masing-masing, terutama kandungan kimianya. Tiap ekstrak tanaman itu kan punya kandungan kimia yang berbeda. Nah, ciri khasnya itulah yang kemudian nanti distandarisasi menjadi standar spesifik pada ekstrak tanaman. Kemudian ini perbedaannya ya, parameter non spesifik yang dulu yang sebelum tes kita pelajari berkaitan dengan faktor lingkungan saat membuat ekstrak tanaman ya. Sementara parameter spesifik ini berkaitan dengan faktor internal ya, kandungan dari tanaman itu sendiri, berarti berasal dari tanamannya, bukan berasal dari faktor lingkungan kalau untuk yang spesifik. Nah, kenapa sih harus dilakukan standarisasi ekstrak tanaman ini? Tentunya untuk memastikan mutu ekstrak tanaman tersebut ya. Mutu obat itu ya secara umum nggak hanya pada ekstrak tanaman ya. Pertama aman ya atau safe, kemudian berkhasiat atau memiliki efikasi ya. Itu yang utama harus dimiliki mutu obat ya. Aman kemudian berkhasiat. Nah, termasuk pada ekstrak tanaman yang kemudian nanti akan digunakan sebagai obat, maka harus aman dan harus berkhasiat. Lainnya juga stabil ya, karena biasanya banyak sekali senyawa yang terdapat pada tanaman itu biasanya nggak stabil, maka syarat dari ekstrak tanaman itu dia harus stabil. Nah, nanti standarisasi ekstrak ini akan berkaitan dengan reliabilitas produksi ya. Reliabilitas produksi ekstrak. Jadi reliabilitas itu artinya terus menerus, ajak, tapi juga dengan mutu yang sama. Jadi kalau misalnya ekstraknya sudah terstandar, kalau di pabrik obat itu kan bikin ekstrak misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi kan biasanya bikin ekstrak itu nggak hanya sekali ya, tapi berkali-kali, misalnya tiap 1 bulan tuh 1 kali. Maka si pabrik obat ini harus bisa memastikan kalau ekstrak yang dibikin di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret, April dan seterusnya itu memiliki kualitas yang sama, agar nanti obatnya juga berkualitas, memiliki kualitas yang sama dan tetap ya, yang reliable. Nah, karena itu kemudian dibutuhkan standarisasi ekstrak ini ya. Nah, ini ya kandungan kimia ekstrak. Jadi tadi kan standarisasi atau parameter spesifik ekstrak itu bisa dilihat dari organoleptik, kemudian dari senyawa terlarut dalam pelarut tertentu tadi, kemudian yang ketiga kandungan kimia ekstrak atau kandungan metabolit sekunder pada ekstrak ya. Nah, untuk melihat kandungan kimia pada ekstrak kita bisa punya beberapa pilihan. Pertama dengan melihat pola kromatogram ya. Kemudian tadi dengan melihat senyawa identitas, atau kalau nggak bisa melihat senyawa identitasnya, kita bisa melihat kandungan total golongan kimia tertentu ya, atau kandungan total metabolit sekunder tertentu untuk gampangnya ya. Untuk pola kromatogram ini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bisa dengan KG ini kromatografi gas ya, kromatografi gas. Kemudian KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi.
Atau yang paling gampang dengan melihat pola kromatogram KLT-nya ya. KLT atau kromatografi lapis tipis ya, KLT, KCKT atau KG. Nah, apabila kita tidak bisa melihat pola kromatogram, maka kita bisa cek ya dengan hanya melihat golongan metabolit sekunder tertentu. Misalnya tadi santorizol tadi itu senyawa identitas ya, senyawa identitas pada temulawak. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa cek santorizolnya, kita bisa cek total golongan ini ya, total golongan kita sebutnya metabolit sekunder aja ya biar gampang ya. Misalnya tadi santorizol itu termasuk golongan apa? Misalnya santorizol itu termasuk flavonoid. Oke, kita cek hanya golongan flavonoidnya saja untuk melihat parameter spesifik pada ekstrak tanaman. Bagaimana cara ceknya? Ada banyak cara, misalnya dengan uji gravimetri ya, atau yang paling banyak digunakan tuh biasanya dengan spektrofotometri, ini yang paling banyak digunakan. Sementara kalau kita bisa cek senyawa identitasnya ya, ini ya senyawa identitas, maka atau bisa juga senyawa aktifnya, kita bisa ada beberapa cara, kromatografi gas juga bisa, KCKT, densitometer, atau bisa dengan KLT ya, kromatografi lapis tipis. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Jadi untuk standarisasi spesifik pada ekstrak tanaman itu bisa tadi dengan organoleptik, kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Tapi yang paling banyak ya, yang paling banyak digunakan sebagai standar spesifik ekstrak itu ini ya, dengan mencek kandungan metabolit sekunder tertentu ya. Kandungan kimia ini maksudnya kandungan metabolit sekunder tertentu pada ekstrak tanaman. Apa yang dicek bisa dengan pola kromatogram, bisa dengan golongan metabolit sekunder tertentu, atau bisa dengan senyawa identitas pada tanaman tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kita cek ekstrak kulit manggis ya. Ini ekstrak kulit manggis. Nah, ekstrak kulit manggis ini punya senyawa identitas namanya mangostin ya, ini ya, mangostin. Nah, kemudian ini kita cek senyawa identitas tersebut. Ini si mangostin ya, ini kita punya si mangostin standarnya, misalnya di lab kita punya mangostin, kemudian kita punya ekstrak kulit manggis yang mau dicek. Nah, ternyata kan ada bercak yang nilai RF-nya itu sama dengan mangostin. Berarti ekstrak kulit manggis ini mengandung mangostin ya, karena nilai RF-nya sama, sehingga itulah parameter standar spesifiknya. Jadi ini dengan cek senyawa identitasnya menggunakan metode KLT ya, atau kromatografi lapis tipis. Nah, kalau di sini berarti yang ini ya, yang ini kandungan kimia tertentu, senyawa identitasnya dengan cara KLT ya. Ini tadi ya parameter mutu ekstrak dalam kaitannya untuk menentukan efek farmakologi suatu ekstrak ya. Ini untuk yang spesifik ya, parameter spesifik itu berkaitan dengan efek farmakologi suatu ekstrak tanaman. Kemudian juga ini bisa ditambahkan dengan screening fitokimia ya. Screening fitokimia ini cara untuk menentukan golongan metabolit sekunder tertentu. Jadi yang nomor 3 tadi ya. Nah, yang ini ya. Ini yang cek golongan metabolit sekunder tertentu. Ini kandungan kimia ini maksudnya metabolit sekunder ya. Nah, itu bisa dengan spektrofotometri, bisa juga dengan screening fitokimia, itu juga bisa ya. Yang ini. Nah, ini Farmakopeia Herbal Indonesia ya. Ini soft copy-nya seingat saya sudah pernah saya berikan ya. Jadi di Farmakopeia Herbal Indonesia ini daftarnya ya. Jadi ada banyak sekali tanaman yang sudah terstandarisasi. Ini ya daftarnya. Nah,
Kalau kita mau cek, misalnya kita bikin ekstrak tanaman, terus kita mau cek ekstrak tanaman ini sudah sesuai dengan standar yang ada enggak, maka kita bandingkan dengan monografinya ini ya, dengan Pharmacopoeia Herbal Indonesia ini. Ini contohnya buah adas ya. Jadi misalnya kita bikin ekstrak buah adasnya. Nah, kemudian nanti di sini kelihatan ya, di sini ada kandungan kimia ini Simplicia ya, Simplicia. Kemudian ini nanti ekstraknya yang ini ya. Kadar transetol tidak kurang dari 0,5%. Jadi nanti dari ekstrak tersebut kita cek kandungan transanetolnya ya. Transanetolnya itu dengan cara KLT densitometri ya. Di sini sudah ada caranya. Dan itu harus sesuai dengan standarnya ini. Oh ya, kalau tadi seperti yang tadi itu untuk Simplicia. Nah, ini juga ada ekstraknya ya. Kalau ekstrak ini sudah ada ya, kadar airnya tidak lebih dari 15%. Jadi kalau misalnya dilakukan uji kadar air, maka kita lihat cek standarnya. Sudah sesuai nggak? Tidak lebih dari 15%. Kalau 16% misalnya kadar airnya, berarti kan belum sesuai dengan standar yang ada ya. Kemudian ini kandungan kimia ekstrak. Kandungan kimia ekstrak ini berarti standar spesifik ya. Kalau kadar air ini standar non spesifik. Senyawa identitas ini standar spesifiknya ya, standar spesifik ekstrak. Kemudian ini pemberian ini termasuk organoleptik. Organoleptik itu berarti dia standar spesifik. Senyawa identitasnya standar spesifik. Kadar air standar non spesifik ya. Kemudian kandungan kimia ekstrak ya, yang tadi saya jelaskan, atau supaya lebih mudahkannya kandungan metabolit sekunder pada ekstrak ya. Nah, ini termasuk standar spesifik ya, standar spesifik. Nah, ini udah dijelaskan ya. Kadar minyak asiri tidak kurang dari 0,25% volume per bobot ya. Jadi ini kandungan kimia ekstrak tadi bisa dilihat dari pertama pola kromatogramnya ya. Kemudian bisa kadar golongan kimia tertentu. Nah, kalau di sini tadi kadar minyak asiri ya, ini termasuk kadar golongan kimia tertentu. Kemudian kita bisa cek atau kita bisa gunakan juga standar spesifiknya, itu kadar transetanol. Kalau kadar transetanol itu masuk ke tadi untuk kadar senyawa identitas ya. Ini tadi ya, pada adas tadi kan dicek kandungan minyak asirnya berapa ya, itu termasuk dari kadar total golongan kimia tertentu. Kalau yang kita cek kadar transetanolnya, transetanol tadi merupakan senyawa identitasnya, berarti masuk yang ini ya, kadar kandungan kimia tertentu. Jadi kita bisa cek kadar kandungan kimia tertentu, atau kita bisa cek hanya golongannya saja ya, golongan kimia tertentu. Ya, ini contoh lainnya ya. Ini ekstrak kental akar kucing ya. Ini masih di buku Pharmacopoeia Herbal Indonesia itu ya. Jadi ini ya pemberiannya, ekstrak kentalnya ini warna coklat kehitaman, bau khas, rasa agak pahit. Ini organoleptiknya. Ini standar spesifik ya masuknya. Kemudian senyawa identitasnya asam p-kumarat. Kalau kita nggak bisa cek ya di lab, tidak memungkinkan untuk cek asam p-kumarat. Ini kita bisa cek kandungan kimia pada ekstraknya saja. Jadi misalnya di sini kadar fenol total ya. Kadar fenol totalnya ini tidak kurang dari 2,39% ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Ini ada caranya, sudah diberikan di sini di monografinya. Kalau pola kromatogram tuh yang mana sih? Pola kromatogram tuh yang ini ya. Sebentar. Nah, ini pola kromatogram namanya. Jadi di sini ya, pola kromatogramnya tuh ini ekstrak apa nih? Bentar. Daun asam ya. Jadi kalau kita mau cek pola kromatogram, nah ini udah jelas ya, ada beberapa bercak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, nah kalau kita mau cek pola kromatogramnya seperti apa, maka di lab kita cek ekstraknya ya sesuai dengan ini ya, ada fase diamnya, larutan ujinya, kemudian nanti apakah pola kromatogramnya ada 6 titik ini juga. Kalau sesuai seharusnya pola kromatogramnya mirip ya dengan ini, tapi kalau misalnya tidak sesuai maka pola kromatogramnya mungkin hanya ada 1 titik dan 2 titik, tidak sesuai dengan yang ada di monografi. Jadi nanti pola kromatogram itu bercak-bercak ini dibandingkan lagi dengan monografi yang ada. Atau obat tersebut sudah masuk kategori fitofarmaka, maka untuk ekstraknya wajib dilakukan standarisasi atau wajib menggunakan bahan baku ekstrak yang sudah terstandarisasi, sehingga nanti produk akhirnya obat atau obat yang dijual di pasaran tuh memiliki kualitas yang dapat dijamin mutunya. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.